Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat terhitung cukup tinggi. Terbaru, Pengadilan Negeri Garut menjatuhkan hukuman penjara kepada dua pelaku tindak kekerasan seksual terhadap puluhan anak di Kabupaten Garut. Vonis 2 dan 3 tahun penjara akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Garut kepada kakak beradik yang melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur pada 2021 lalu. Vonis diberikan dalam persidangan yang digelar tertutup pada Rabu 3 Mei, mengingat kedua terdakwa juga masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Kasus asusila ini baru mencuat belakangan setelah keluarga korban mengadu pada lembaga bantuan hukum karena mendapat intimidasi dari keluarga pelaku. Pengakuan orang tua korban berjumlah 10 orang yang rata-rata masih usia sekolah dasar. Yang pertama waktu kejadian dengan anak saya itu memang yang ngomongnya banyak sih. Di tempat yang sama di makam. Ada juga yang di masjid, ada juga di astana. Oh, di makam. Itu Kebanyakan Pak di makam apa di Untuk pribadi anak saya memang di makam, terus yang tadi saya bilang tadi di sawah juga ada. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak membuat sejumlah orang tua khawatir. Para orang tua pun melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kewaspadaan anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Kalau menurut saya sih harus terbuka sama anak, komunikasi harus baik sama anak biar apapun yang dia lakukan, apapun yang telah dia lakukan, kita bisa ngobrol sama kita sebagai orang tua. Saya mengenalkan kepada anak pentingnya itu education seks, mulai dari mengenalkan organ-organ kita atau apapun itu, bahkan bila sama anak saya sampaikan untuk tidak sembarang orang menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Kalau bisa pun saya tidak akan mengenalkan pada anak film-film yang mengarah pada hal-hal seperti belum cukup umurnya. Nyuruh sama anak kalau pulang sekolah gitu, terus suruh ngaji, suruh sekolah agama kalau ada lagi sekolah agama. Kalau ada kegiatan di luar sekolah harus dilihat gitu, dipantau. Di Jawa Barat, kasus kekerasan seksual pada anak terhitung masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 63 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan pada 2021. Angka ini naik menjadi 103 kasus pada 2022. Sementara hingga April 2023, tercatat ada 46 kasus yang dilaporkan. Berbagai upaya dilakukan DP3AKB untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti pendampingan terhadap keluarga yang dianggap rentan, edukasi masyarakat, hingga adanya hotline untuk pelaporan kasus kekerasan. DP3AKB pun meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila terjadi kasus kekerasan di lingkungan sekitar. Nah, pelaporan itu bisa melalui WA atau hotline tadi, bisa langsung datang kepada kami UPT PPA di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 2 Bandung ya, di belakangnya BSC itu bisa. Nah, nanti pada saat melapor oleh kami akan di asesmen dulu begitu ya. Kasusnya ini seperti apa, nah, di manajemennya apakah ini perlu pendampingan, apakah orangnya perlu diamankan di rumah aman. Terus nanti apabila memang kasus itu diregis oleh kita, nanti ada pendampingan, ada psikolog, ada pendampingan psikososialnya, ya, kemudian ada rumah aman. Psikolog anak Pamela Anggia mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual pada anak. Orang tua disarankan untuk mulai memberikan edukasi seks pada anak sejak dini. Berikan pemahaman mengenai bagian tubuh private yang tidak boleh disentuh orang lain, serta ajarkan anak agar tidak tergiur jika diiming-imingi hadiah oleh orang lain. Komunikasi dengan anak harus dijalin agar anak mau bercerita mengenai apapun yang terjadi dalam kesehariannya. Orang tua juga harus mewaspadai perubahan perilaku anak karena bisa menjadi ciri trauma. Perlu juga dilihat perubahan sikapnya, perubahan perasaan terutama. Kan naturalnya anak itu adalah riang gembira kan ya, maksudnya bermain gitu naturalnya anak. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan yang drastis, kenapa jadi sangat pemurung atau kenapa jadi marah-marah banget,
Nah, ini mungkin yang perlu diwaspadai, ada apa? Itu, atau misalnya jadi sering mimpi buruk, kalau misalnya jadi mengigau di malam hari, itu tuh juga perlu diwaspadai. Ada apa? Jika anak menjadi korban kekerasan, maka pendampingan psikologis mutlak diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali mental anak dari emosi negatif maupun pengalaman traumatik yang dialami. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.